Kami lanjutkan Kompas Siang bersama saya Francisco Don Asiano. Saudara, pada hari ini Litbang Kompas melaksanakan pengarahan bagi hampir 300 tenaga lapangan yang akan bertugas pada hitung cepat hasil pemilu 2024. Tenaga lapangan yang berasal dari kalangan mahasiswa ini akan disebar di sejumlah tempat pemungutan suara di wilayah Jabodetabek. Pengarahan digelar di lobi gedung Kompas Palmerah Selatan dan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama disiapkan bagi tenaga lapangan yang ditugaskan di Jakarta dan Bekasi. Sementara untuk sesi kedua, Bogor, Depok, dan Tangerang. Para tenaga lapangan ini juga akan mendapat materi soal jadwal, tugas, dan alur kerja serta melakukan uji coba input data ke sistem. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV, sudah bersiap Cindy Permadi dari gedung Kompas Palmerah Selatan, Jakarta. Cindy, selamat siang. Apa saja kemudian poin yang disampaikan dalam pelatihan bagi tenaga hitung cepat Litbang Kompas pada hari ini dan seperti apa persiapan debat Kompas dalam menghadapi pemilu pada 14 Februari nanti? Iya Francisco, kalau yang disampaikan kepada para peserta, total kan hari ini ada hampir 300, sebenarnya ada 2.000 kalau total seluruh Indonesia. Sudah dibagi menjadi 2 hari, kemarin di tanggal 10 Februari 2024 dan juga hari ini. Yang hari ini difokuskan untuk di area Jabodetabek. Nah, kalau yang sedang dipresentasikan oleh para peneliti Litbang Kompas itu mulai dari alur kerjanya, kelengkapan yang harus mereka bawa, kendala apa saja yang mungkin mereka hadapi di lapangan, hingga nanti mekanisme menginput datanya seperti apa. Karena sebenarnya aplikasi ataupun sistem yang digunakan pada hitung cepat Pilpres 2024 ini sama dengan yang 2019, tapi sudah semakin disempurnakan. Saya akan langsung ajak Anda, Francisco, untuk berbincang langsung dengan peneliti Litbang Kompas sekaligus koordinator hitung cepat GP. Selamat siang Mas. Iya, selamat siang Pak. Mas, ada hampir 300 tenaga lapangan yang dilebatkan, kalau total sampai ada 2.000. Sebenarnya poin apa yang paling harus mereka ingat ketika mengambil dan juga mengolah datanya nanti Mas? Iya, semua data yang masuk itu kuncinya adalah di kode sampel. Ya, jadi mereka tuh melakukan pengumpulan data, diawali dengan form cetak dulu, baru kemudian dilanjutkan dengan menggunakan aplikasi online yang sifatnya hybrid juga. Jadi itu apabila internet terganggu pun mereka masih tetap bisa mengirimkan, ya, tersimpan dulu. Nah, di form itu maupun form cetak yang hard copy dan form yang online itu semua akan masuk dengan kata kunci di kode sampelnya. Jadi kita tahu bahwa kita akan menempatkan 2.000 interviewer di 2.000 TPS. Masing-masing memiliki kode sampel yang unik seperti itu. Nah, kode sampel ini juga nanti dibagi dalam 2 kelompok, kelompok ganjil dan kelompok genap. Itu terkait dengan aturan-aturan mereka saat menjalankan exit poll nanti. Nah, jadi ada yang ganjil itu diawali dengan responden yang laki-laki, yang genap diawali dengan responden perempuan seperti itu. Nah, nantinya saat data masuk itu akan diterima oleh teman-teman di pusat data dan mereka akan melihat data-data yang masuk, memverifikasikan data yang diinput dan foto hasil wawancara mereka, form cetak tadi. Nah, dalam melihat mereka akan memeriksa kode sampel yang masuk tadi. Jadi kode sampel itu menjadi utama baik yang di lapangan maupun di pusat data nantinya. Mas, alurnya kan berarti dari tenaga lapangan, kemudian juga ada verifikasi. Nah, untuk memastikan juga hasil pengolahan data bisa dipertanggungjawabkan, mungkin bisa dijelasin lagi verifikasi yang dilakukan oleh teman-teman Litbang Kompas seperti apa? Ya, ada kontrol yang berjenjang di war room atau di pusat data. Jadi data yang masuk itu akan dilihat terlebih dahulu oleh konfirmator. Konfirmator akan melihat apakah foto yang kita jadikan acuan untuk verifikasi itu memenuhi syarat atau tidak. Syarat-syaratnya adalah foto tersebut harus terbaca, posisinya juga harus tegak, supaya teman-teman konfirmator dan verifikator nantinya akan mudah untuk memeriksa. Kalau mudah, berarti kan prosesnya akan berjalan lebih cepat, seperti itu. Nah, nanti apabila konfirmator menemukan foto-foto yang tidak sesuai dengan kriteria, konfirmator akan segera menelpon ulang interviewer yang bersangkutan untuk mengirim data ulang. Sebenarnya di aplikasi pun sudah ada kontrol awal, yaitu apabila foto yang akan diupload itu bisa dicek terlebih dahulu apakah bisa terbaca atau tidak.
Sehingga itu untuk meminimalisir lah kesalahan yang ditemukan oleh konfirmator seperti itu. Mas Tipi, terima kasih banyak. Semoga sukses juga ini untuk memberikan pengarahannya. Nah, saudara, tadi kontrol yang berjenjang dan juga tidak hanya dilakukan lewat sistem tapi juga secara manual ini juga dilakukan untuk bisa mempertanggungjawabkan hasil dari survei atau hitung cepat Litbang Kompas. Yang akan dihitung nantinya adalah hasil pemilu presiden dan juga DPR RI. Kemudian para tenaga lapangan ini akan terjun dari tanggal 12 sampai tanggal 14. 12 untuk cek lapangan, kemudian juga uji coba. Tanggal 14 juga akan langsung mewawancara responden, kemudian mengolah dan mengirimnya ke control room atau war room yang ada di kompleks Kompas Gramedia. Francisco. Litbang Kompas masih dilakukan dan ini difokuskan untuk 300 orang yang nantinya bertugas ataupun juga disebar khususnya di Jabodetabek. Terima kasih Cindy atas laporan Anda dari Gedung Kompas Palmerah, Jakarta Selatan.